A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah, adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin wa tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwatal iman, ikhwatal islam, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang paling berhak untuk kita puji. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala terbebasnya dari aib dan juga cacat. Maka pantaslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di urutan yang pertama, kita boleh saja memuji manusia, tapi jangan pernah pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala terlupakan. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat, curahan rahmat yang tak terhingga, yang tiada tara yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Iman dan Islam merupakan dua nikmat yang teramat besar, dua nikmat yang tidak bisa dibandingkan, yang tidak bisa ditukarkan dengan nikmat apapun di dunia ini. Tanpa iman dan Islam, kita bagaikan hidup di kegelapan malam yang tidak ada cahaya dan sinar sedikit pun. Tanpa iman dan Islam, kita bagaikan binatang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang tidak bisa membedakan antara halal dan haram, yang tidak bisa membedakan antara salah dan benar. Tanpa iman dan Islam, kita bagaikan hidup di tengah hutan yang di situ tidak ada arah dan petunjuk. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman dan Islam. Dan tugas kita sebagai seorang hamba Allah yaitu bagaimana kita melestarikan dan menjaga keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal soleh kita, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua kemungkaran, meninggalkan semua maksiat, meninggalkan semua kejahatan terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Salawat berikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat, akan mendoakannya 10 kali. Ini merupakan bentuk keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang
benar-benar berkomitmen, yang benar-benar bertamassuk, menghidupkan, menjalankan serta mensyiarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat banyaknya kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah tidak peduli, yang tidak mau dan enggan mendakwahkan serta melaksanakan sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini yaitu tentang keutamaan menghadiri kajian ilmu. Keutamaan ataupun fadilah menghadiri majlis ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Dan bahkan wahyu yang pertama kali yang diturunkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, yaitu tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Hadis dan ayat yang telah saya sebutkan tadi ini merupakan dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan kepada kita semua akan fardunya, akan wajibnya menuntut agama Islam, mempelajari dinul Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu banyak cara. Bagaimana cara menuntut ilmu? Di antara cara menuntut ilmu, di antaranya yaitu dengan membeli buku, dengan membaca buku, dengan bertanya kepada ustaz apa saja hal-hal yang tidak kita ketahui, kita tanyakan kepada ustaz ataupun kiai ataupun guru ataupun kepada syekh yang kita kenal. Ataupun kita menuntut ilmu dengan membuka channel TV. Apalagi sekarang di TV, parabola sudah banyak sekali channel-channel Islam yang di situ bisa kita jadikan sarana untuk menuntut ilmu. Seperti TV Raja, seperti Insan TV, Waisal TV dan lain sebagainya. Yang di situ jelaskan tentang bagaimana dijelaskan tentang agama Islam, dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam, dan itu sungguh banyak sekali manfaatnya. Di antara dan juga cara menuntut ilmu yang lain yaitu dengan cara, apalagi sekarang sudah zaman yang canggih sekali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan internet, browsing. Apa saja yang tidak kita ketahui kita ketik sehingga kita browsing dan akan keluar apa saja yang kita butuhkan. Semua cara-cara yang telah saya sebutkan tadi ini merupakan cara menuntut ilmu yang benar. Tidak dilarang, benar, boleh menuntut ilmu dengan cara melihat channel TV, mendengarkan radio, bertanya kepada ustaz, membeli buku, membaca buku, ataupun dengan cara menuntut ilmu lewat Android, handphone. Akan tetapi di antara cara yang paling mulia, di antara cara yang paling bagus di dalam menghasilkan ilmu, di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, yaitu dengan cara menghadiri majlis ilmu, yaitu dengan cara menghadiri majlis ilmiah, kajian-kajian Islam. Mengapa saya katakan ini merupakan cara yang paling baik? Karena cara inilah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan suatu ilmu kepada sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan kajian ilmu, mengadakan majlis-majlis ilmu, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan cara apa? Apa yang dipakai oleh Nabi? Apakah Nabi menulis? Tidak. Tapi dengan cara mengadakan majelis ilmu, dengan mengadakan majelis zikir, dengan mengadakan kajian-kajian ilmu. Inilah
di antara cara yang paling mulia, inilah di antara cara yang paling bagus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Menghadiri kajian ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, banyak sekali manfaat dan keutamaannya. Di antara keutamaan menghadiri kajian ilmu ataupun menghadiri majlis-majlis ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah masjid, maksudnya adalah surau, musalla, langgar. Ini semua merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah duduk suatu kaum di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempelajari satu sama lain. Artinya apa? Mereka mengadakan kajian ilmu, mereka menghadiri kajian-kajian ilmiah, mereka menghadiri majlis-majlis ilmu, kecuali akan datang kepada mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan ini merupakan keutamaan menuntut ilmu yang pertama. Keutamaan menghadiri kajian ilmu, keutamaan menuntut ilmu lewat majelis ilmu. Keutamaan yang pertama yaitu apa? Akan turun kepadanya ketenangan, as-sakinah. Ketenangan yang banyak dicari oleh orang di tempat yang salah. Ketenangan yang banyak dicari oleh orang dengan cara yang salah. Mereka menganggap ketenangan itu adalah dengan apa? Dengan mendengarkan musik. Ketenangan yaitu dengan melihat konser. Ketenangan yaitu dengan melihat pertandingan bola, melihat pertandingan cross, MotoGP dan lain sebagainya. Inilah kata mereka ketenangan. Ini merupakan filosofi yang tidak benar. Mereka menganggap ketenangan yaitu dengan narkoba, dengan ganja, dengan minuman keras, dengan datang ke kafe, dengan bermain perempuan. Inilah kata mereka ketenangan. Ini salah besar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketenangan itu tidaklah jauh. Ketenangan itu yaitu ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri kajian-kajian ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk menghidupkan majelis-majelis zikir yang di situ dijelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan menuntut ilmu melalui majelis ilmu. Inilah keutamaan majelis ilmu yang pertama. Apa? Akan turun kepadanya ketenangan, as-sakinah. Yang kedua, keutamaan majelis ilmu yaitu akan turun kepadanya wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat, akan turun kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti rahmat? Rahmat artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum, suatu jamaah, seseorang yang sedang menghadiri majelis ilmu, secara otomatis Allah akan turunkan kepadanya rahmat, akan diturunkan kepadanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin artinya adalah orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang menghadiri majlis-majlis ilmu. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis dari jalan Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana di suatu majlis ada seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma taqulun? Inni ra'aitu ar-rahmah tanzilu 'alaikum wa
Ahabbu an usyarikakum fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian katakan sehingga aku melihat rahmat turun kepada kalian, dan aku ingin sekali menghadirin dan ikut serta terhadap majelis ilmu tersebut. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang yang sedang menghadiri kajian ilmu. Kita di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini, sedang turun kepada kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup hanya sekali dalam sepekan kita menghadiri kajian ilmu? Hari ini hari Jumat, sering di antara kaum muslimin yang hanya menghadiri majelis ilmu yaitu ketika Jumat saja. Tapi sisanya tidak mau, tidak cukup. Rasanya kita menghadiri majelis ilmu hanya sekali dalam seminggu, tidak cukup, yaitu Jumat saja. Ini tidak cukup. Jadi keutamaan menghadiri majelis ilmu yang kedua yaitu akan diturunkan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan majelis ilmu yaitu hafathumul malaikah, akan didoakan oleh para malaikat, akan dinaungi oleh para malaikat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'a ajnihataha ridan li talabil ilmi." Sesungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya. Untuk apa? Karena apa? Mengapa malaikat mengembangkan sayapnya? Ini karena ridha terhadap orang yang menuntut ilmu. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yaf'aluna ma amara Allah. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, dan kita yang sedang menghadiri majelis ilmu akan diliputi oleh malaikat, dan malaikat akan ridha kepada kita apabila kita senantiasa rajin untuk menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, keutamaan majelis ilmu yaitu nama kita ketika kita menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah, nama kita akan disebut oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cobalah di suatu lembaga ataupun di suatu perusahaan ada banyak sekali karyawan. Datanglah bos yang memiliki perusahaan ini. Sang bos langsung memberikan pujian kepada seseorang. Di antara ratusan karyawannya, bos tadi memberikan pujian kepada seseorang. Yang dipuji tadi pastilah bangga, pasti gembira ketika bosnya memujinya di depan para karyawan yang lain. Ini seorang bos yang hanya manusia biasa dan dipuji di depan manusia yang biasa pula. Bagaimana kalau yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala? Dan nama kita disebut berulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kaum muslimin, kaum musliman azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi keutamaan ilmu yang keempat ini yaitu nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Keutamaan majelis ilmu yang kelima yaitu majelis ilmu diibaratkan seperti apa? Seperti Raudhatul Jannah, seperti taman surga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi Raudhatil Jannah farta'u." Qalu, "Wa ma Raudhatul Jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqudz dzikr." Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman surga, maka berhentilah dengan senang hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Apa itu taman surga ya Rasulullah?"
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi mengatakan taman surga yaitu majlis ilmu, kajian ilmiah. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, surga merupakan tempat yang sangat baik. Surga yang kenikmatannya tiada tara, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita kenikmatannya. Semua kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga yang abadi, yang kekal, yang luar biasa. Dan ketika kita menghadiri kajian ilmu, ketika kita menghidupkan majelis-majelis ilmu, berarti kita telah hadir di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majelis ilmu ataupun menuntut ilmu dengan cara menghadiri kajian ilmu memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa banyaknya. Di antaranya yang pertama tadi apa? Akan turun kepadanya ketenangan. Yang kedua, akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan diliputi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memuji, akan menyebut nama-nama kita di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang kelima, majelis ilmu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti taman surga. Maka daripada itu tidak ada istilah bagi kita semua untuk tidak menghadiri kajian ilmu. Marilah kita menghadiri kajian ilmu. Apa salahnya kita melangkahkan kaki kita untuk menghadiri kajian ilmu? Mungkin berat bagi kita untuk menghadiri kajian ilmu, tapi ketika kita sudah mencoba, coba sekali dulu, coba 2 kali, coba 3 kali, insya Allah kita akan ketagihan dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ini manfaatnya sungguh luar biasa. Di samping kita menuntut ilmu, kita juga bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempererat serta menyambung tali silaturahim sesama kaum muslimin dan juga sesama kaum muslimat. Maka daripada itu, ketika ada undangan-undangan kajian ilmiah, tabligh akbar, menuntut ilmu, marilah kita untuk menghadirinya dan janganlah kita malas untuk menghadirinya. Sebagian kaum muslimin ketika menghadiri kajian ilmu ini malas sekali. Ketika ada undangan, ketika ada panggilan untuk menghadiri tabligh akbar, ketika ada panggilan undangan untuk menghadiri kajian-kajian ilmu yang akan diisi oleh ustadz ini, syekh ini, mereka malas sekali. Tapi ketika ada acara konser yang dimana nanti akan adakan konser cita-cita, maka semuanya akan semangat. Bahkan itu sampai dengan cara membayar dengan tiket mencapai ratusan ribu. Ketika menonton antara klub kesayangannya ataupun menonton timnas, mereka semangat datang ke stadion dengan tiket yang mahal, mereka mau. Tapi ketika menghadiri kajian ilmu yang di situ gratis dan di situ banyak sekali manfaat, mereka enggan dan tidak mau. Maka daripada itu, marilah kita tak bosan-bosannya, marilah senantiasa kita ringankan kaki kita ini untuk senantiasa mau untuk melangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghadiri kajian ilmu. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.